Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur Tuhan izinkan kita untuk beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ya, anugerah Tuhan buat kita untuk boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, menikmati ya hari yang Tuhan beri kepada kita saat ini. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Pembacaan kita pada Mazmur pasal yang keempat. Bapak Ibu di rumah juga bisa membuka Alkitabnya. Ya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Kita baca secara bergantian. Mazmur pasal 4, perikopnya doa pada malam hari ya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah meminta baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik dalam pembacaan kita. Boleh kita katakan ini kelanjutan kemarin ya. Kalau kemarin ya juga Daud mengalami pergumulan dan dia berdoa datang kepada Tuhan. Dan di pasal 4 ini juga ya berbicara bagaimana Daud ya mengalami sukacita juga pertolongan dari Tuhan atas kesesakan atau pergumulan yang ada. Nah, apa yang dia lakukan? Yang pertama kalau kita lihat ya tetap berdoa, mengadu kepada Tuhan. Nah, ketika Bapak Ibu kita sekalian diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, pergumulan, beban yang luar biasa ini, ya datang kepada Tuhan ya, berdoa. Di ayat 2 dikatakan begini. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ya, kita selagi hidup, satu hal yang kita tidak bisa pungkiri, kesesakan bisa terjadi. Ya, pergumulan yang dahsyat, yang besar bisa terjadi. Ya, inilah kehidupan. Ya, Daud berkata di dalam kesesakan ya, tekanan yang luar biasa, himpitan, beban yang luar biasa, penat rasanya ya. Jadi kita bisa mengalami seperti kok nggak ada harapan, nggak ada sukacita. Perasaan ini gimana ya? Kok nggak nyaman, nggak enak gitu. Rasanya berat sekali. Kok nggak ada jalan keluar persoalan ini? Jadi kesesakan itu ya, kesesakan itu kayak tekanan yang luar biasa. Ya banyak saat ini orang mengalami kesesakan. Tekanan yang luar biasa apa mengenai ekonomi kah, kesehatan kah, ya masalah-masalah ya dalam rumah tangga, masalah-masalah
persahabatan, ya banyak sekali. Ya, saat ini banyak ya yang kita diperhadapkan dengan situasi yang bisa membuat kita tertekan, kesesakan. Apa Bapak Ibu saat ini ada yang mengalami kesesakan? Sedikit, hampir setengah sudah lolos. Ya, di rumah ada kesesakan. Kadang-kadang penat ya rasanya, aduh gimana ini situasi kayak gini ya. Ya, kapan ini berlalu, kira-kira begitu. Nah, Daud hamba Allah ini, raja yang diurapi Tuhan ini, diurapi Tuhan juga dia ya. Sebab dia seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya. Satu keyakinan yang mantap di dalam kehidupan Daud adalah kalau dia berseru kepada Tuhan, kalau dia berdoa, Tuhan pasti jawab dia. Ya. Dan juga dikatakan, ya Allah yang membenarkan aku. Kalau kita lihat ini antara doa, permohonan, membenarkan. Ayo kira-kira ada yang ingat ayatnya? Apa sih kaitannya? Berdoa, membenarkan. Antara doa, benar. Kira-kira apa? Ada yang ingat ayatnya? Satu doa, satu dibenarkan. Ada yang ingat? Belum. Yakobus ya. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi dia berseru. Tapi apa hubungannya dengan membenarkan? Ya kalau dia nggak benar, bagaimana doanya bisa dikabulkan Tuhan? Nah ini kadang yang harus kita renungkan. Kita berteriak-teriak sama Tuhan, kita bukan dibenarkan Tuhan. Artinya ada hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, ada dosa yang kita lakukan dan kita tidak selesaikan. Atau yang kita minta itu, kita katakan apa? Ya untuk memuaskan hawa nafsu kita, ya kedagingan kita, Tuhan tidak berikan. Tetapi jika itu kehendak Allah, Allah menghendaki, artinya sesuai dengan kebenaran firman yang kita minta, ya Tuhan akan berikan. Jadi kalau kita mengalami kesesakan, apakah Tuhan kehendaki kita mengalami kelegaan? Iya, Tuhan kehendaki. Ya, kalau kita punya beban pergumulan yang luar biasa, kemudian berteriak sama Tuhan, apa Tuhan kehendaki kita datang sama Tuhan? Iya, Tuhan kehendaki. Ya, ada ayatnya kan? Tuhan berkata apa? Marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Ini kesesakan kan? Letih, lesu dan berbeban berat dalam kondisi kesesakan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah ini, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Nah kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya ya Dia tidak tinggalkan kita. Ya, kuasanya sanggup memulihkan kita, kuasanya sanggup memberikan apa yang kita minta kepadanya. Ya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pilih kasih. Ya, tentang kasihnya Tuhan itu nggak pelit. Ya, dalam hal kasih Tuhan tidak pelit, sebab Dia adalah kasih adanya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, dalam kasih Tuhan tak pelit. Ya, kita kadang-kadang yang pelit ya. Aduh, enggak malas kadang-kadang. Aduh, kadang kita masih pilih-pilih. Kita mau ngasih siapa? Ya. Tapi Tuhan mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita sudah berseru kepada Tuhan ketika dalam kesesakan? Ini yang harus kita lakukan. Banyak kali kita melihat orang ketika kesesakan bukan berseru kepada Tuhan, bukan berdoa, tetapi bersungut-sungut. Ini pernah dialami oleh bangsa Israel, umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Tuhan. Setiap kali mereka mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, mereka bersorak-sorai memuliakan Allah. Tetapi ketika diperhadapkan dengan pergumulan, ya ketika mereka di padang gurun itu ada masalah, yang mereka katakan apa? Mengapa kita begini? Mengapa kita harus ke sini? Mengapa Tuhan pimpin kita ke sini? Mengapa Musa pimpin kita ke sini ya? Selalu bersungut-sungut. Jadi ada kemungkinan atau
bisa terjadi atau mungkin sering terjadi dalam hidup kita ketika ada kesesakan kita bersungut-sungut. Aduh gitu ya. Nggak tahu di rumah sering mengeluh bersungut-sungut. Ya, jadi kedagingan kita membawa kita untuk itu. Tetapi kita melihat kebenaran firman Tuhan, ya, teladan yang indah dari seorang raja yaitu Daud. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, dia percaya ya bahwa Tuhan akan menolong dia. Kemudian kita melihat ya di ayat berikut, ayat 6. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, percayalah kepada Tuhan. Ada orang yang berdoa tapi nggak percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau jawab ya jawab, kalau enggak ya enggak. Ya mana baiknya lah Tuhan. Tapi tidak percaya sebenarnya sama Tuhan. Ya, buktinya ketika dia menghadapi persoalan itu, dia masih coba menggunakan hal yang lain, bukan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, kira-kira begini, kita katakan kita percaya kepada Tuhan. Seringkali digambarkan begini, kita punya bawa beban, ya, dalam satu perjalanan kita bawa ransel berat sekali. Kemudian di perjalanan itu kita stop, ada truk, ya, dan truk itu berhenti. Numpang Om, saya mau ikut Om. Ya, sopir bilang, ya naik bro, naik. Kita naik, berdiri di atas truk, tetapi beban itu tetap kita pikul. Kita sudah di truk, tapi ransel yang besar itu kita tetap pikul. Nah, apakah kita bisa sampai ke tujuan dengan naik truk? Sampai, tetapi kelelahan. Kenapa nggak langsung copot aja, turunkan, santai. Kadang-kadang kita seperti itu, aku percaya sama Tuhan, tapi nggak mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita percaya, ya serahkan beban itu, lepaskan dari punggung kita, taruh di bawah, ya di truk itu. Ya, kita tetap adakan perjalanan. Nah, sampai dengan keadaan ringan, enak. Ya, jangan-jangan kita sering begitu ya. Udah berdoa sih tapi aduh Tuhan, dari doa pagi kita udah serahin semua nih. Tapi sebentar 1 jam setelah doa, masalah itu masuk lagi ke otak pikiran. Mulai lagi kita bergumul, berpikir. Kita ambil alih gitu loh. Itu yang keliru. Jadi percayalah kepada Tuhan. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Percayakanlah persoalan ini kepada Tuhan. Percayakanlah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Amin. Percayakan, serahkan apapun itu. Ya, masalah kehidupan ini, makan minum kita, kebutuhan kita, masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan usaha kita, pekerjaan kita, masa depan pelayanan kita, apapun itu, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Kita lihat ayat 7. Ya, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya. Saudara pernah tidak bisa tidur? Pernah ya? Nyaman nggak? Bu Pendeta sering ya. Sekarang nggak lagi ya. Dulu tidak bisa tidur karena mikirin apa ya? Banyak kali pikirannya ya. Susah tidur. Saya tidak pernah tidak susah tidur. Ya. Yang pernah susah bangun. Kalau doa pagi susah bangun ya. Jam 4 di bawah. Tidur itu nyaman. Nyaman gak tidur Bapak Ibu? Nyaman. Kalau tidur selamanya? Sangat nyaman. Gak tahu apa, gak ada problem. Gak ada yang bangunin. Jadi makanya ya sedikit menyimpang ya. Kalau orang dibilang mati, sebenarnya kalimat mati itu kalau udah bahasa aslinya tidur. Ya tidur. Jadi orang mati itu orang tidur. Cuma tidurnya panjang. Kalau kita tidurnya berapa? 8 jam ya. Not netral.
8 atau 9 jam. Jangan kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur juga berbahaya. Tapi tidur selamanya aman, selesai. Ya, kita belum selamanya tidur. Nah, ketika ada orang kalau udah malam itu udah gelisah, nggak bisa tidur. Jalan sana, jalan. Paling menderita. Apa itu namanya penyakit itu? Insomnia. Itu berat. Dan menurut kesehatan kalau banyak sekali tidak bisa tidur, itu mengganggu kesehatan fisik. Ya, itu bisa drop. Ya. Tapi kebanyakan tidur juga bermasalah. Bengkak badan kita. Ya, pagi-pagi ya jam 10 udah tidur. 3 jam lagi. Pagi tidur jam 10, 11, 12 baru bangun. Ya, terus jam 8 malam udah tidur. Bangun lagi jam 8 pagi. Wah, kebanyakan tidur ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana kenikmatan yang dialami oleh Raja Daud. Dia membaringkan dirinya tidur dengan nyaman, tenang ya. Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dengan tentram aku mau berbaring. Begini, kalau Bapak Ibu punya beban pergumulan dan belum Bapak Ibu serahkan sama Tuhan, Bapak Ibu pikirin, nggak bisa tidur. Nggak bisa. Ya, ini gimana nanti? Misalnya gini, ada sesuatu yang menakutkan kita, kemudian kita ketakutan terus. Wah, ini sangat menyesalkan, nggak bisa tidur. Ya, orang yang punya beban, makanya kadang-kadang orang supaya bisa tidur makan obat, supaya pikirannya nggak. Pernah nggak Bapak Ibu merasa pikiran itu muter terus? Kayak ada suara-suara, kayak jalan aja. Tadi pagi yang kita pekerjaan tadi pagi muncul lagi. Bisa. Saya pernah susah tidur itu gara-gara waktu masih muda ya. Sekarang juga sih masih muda. Ya masih waktu belum menikah, main catur. Saya suka main catur dan biasanya taruhan. Jadi di bawah papan catur itu ada uang. Bermain. Kadang-kadang satu hari bisa, bukan 2-3 permainan. Balas lagi terus. Nah, kebanyakan main catur mikir kuda. Waduh, sama benteng. Itu mau tidur, kuda benteng di mana? Bangun lagi, kuda benteng di mana? Itu kacau sekali. Mau menghapus itu susah. Terikat namanya, itu yang sudah terikat. Ya, terikat ya. Jadi main pikirannya itu berkecamuk. Gimana tadi? Langkah berapa tadi? Itu semua terus. Dan itu sangat membuat menderita. Kalau menang sih enak, kita senang-senang, aduh mantap, kalah dia tadi, kudanya salah ini. Tapi kalau kalah, satu langkah kalah tadi, gagal. Jadi hati-hati juga, satu langkah gagal membahayakan semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu apa yang membuat saudara nggak bisa tidur. Ya, kalau tidak bisa tidur, datang sama Tuhan. Ya, serahkan beban pergumulan itu ya. Kalau seperti saya tadi terikat dengan catur, karena itu sebenarnya judi, bukan caturnya tapi judinya, karena mikirin uang tadi sudah kalah. Bertobat ya. Jadi saya lakukan itu tindakan bertobat ya. Ampuni saya Tuhan, ini saya pikiran saya sudah catur ini dari pagi sampai sore loh. Di depan catur aja. Kadang-kadang udah emosi. Ya, 10 langkah itu nggak berpikir. Baru yang langkah berikut baru mikir. Karena udah model begitu ya. Jadi adu-adu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan tentram aku mau membaringkan diri. Kenapa? Dia mengalami sukacita dari Tuhan. Ya, ayat 8 tadi, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Hanya orang-orang yang hatinya bersukacita dapat tidur dengan tenang. Hanya orang-orang yang hatinya sukacita dapat beristirahat dengan tenang. Selelah apapun saudara, kalau tidak ada sukacita, apalagi lagi panas hati, dibuat marah sama orang, coba orang yang lagi marah, naik pitam dia suruh tidur. Apa tidur gimana tidur begini? Rasanya pengen ketemu orangnya, mana orangnya? Ya. Seperti ibu pendeta kalau lagi ada problem nggak bisa langsung tidur dia. Harus diselesaikan dulu, karena ibu pendeta tidak bisa menyimpan sakit hati. Kalau saya sudah sakiti hatinya, tidak diselesaikan malam itu, bahaya. Pernah ya, mungkin itu ya, sekali-sekali ya. Dalam rumah tangga juga kadang-kadang gitu, suami itu sakiti hati istri. Tapi juga jangan salah, istri juga
Ya, Bu Mayu kan pasti pernah menyakiti hati Pak Sony. Ya, istri-istri sakit di hati suami. Wah, tapi diselesaikan kemudian minta maaf dan baru nyaman. Selagi belum diselesaikan tidak nyaman. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apapun beban pergumulan kita, kesesakan kita yang kita alami ini masih panjang sepertinya. Kesesakan-kesesakan yang akan terjadi dalam hidup ini, inilah kehidupannya. Tetapi kebahagiaan itu ada dari Tuhan. Untuk itu berdoa, berseru terus berdoa. Kita dibenarkan Tuhan. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Berdoa, berdoa, berdoa. Doa pagi, kita bawa beban pergumulan kita kepada Tuhan. Ya, berdoa. Mungkin ada orang sikit-sikit berdoa, sikit-sikit berdoa. Memang itu yang harus kita lakukan. Kita lemah, berdoa. Yang kedua, tetap percaya. Percaya kepada Tuhan, ya. Percaya kepada Tuhan. Percaya terus dan percayakan ya diri kita kepada Allah. Ya. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa Tuhan ya memberikan damai kepada kita, memberikan ketenangan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ada sukacita, ya. Jadi jangan kita bawa beban pergumulan kita sampai kita ya bawa ke tempat tidur. Artinya mau tidur pun beban itu luar biasa, itu akan menyusahkan kita. Tetapi Tuhanlah yang memberikan sukacita kepada kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita.